Jalan-jalan ke Sungai Musi. Pulangnya mampir membeli martabak. Lalu para penonton yang budiman, selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Kali ini kita bakal bahas film Whistle tahun 2026. Film ini punya konsep yang simple tapi lumayan bikin kita kepikiran abis nonton. Konsepnya hampir mirip kayak film Final Destination. Film ini bercerita tentang peluit kuno peninggalan suku Aztec, yang kalau dilihat dari bentuknya nggak terlalu berharga. Tapi pas kamu iseng niup peluitnya, bisa dipastikan hidup kamu langsung berubah total. Bukan karena kerasukan, bukan juga karena gajimu kepotong, tapi karena takdir kematianmu datang lebih cepat dari yang seharusnya. Apakah peluit ini pemanggil malaikat maut? Nah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka saat pertandingan basket dimulai. Tim Stalkers unggul dengan selisih 4 poin, sementara tim Wolf belum mencetak angka sama sekali. Di tengah lapangan, pelatih berusaha menyemangati timnya, sambil mengingatkan bahwa waktu yang tersisa hanya 44 detik. Dia pun meminta para pemain tetap tenang, menyuruh Dean menguasai bola lalu mengopernya ke Mason, dan menugaskan Mason untuk mencetak angka. Pertandingan kembali berjalan, dan Wolf akhirnya berhasil menambah 2 poin. Disambut sorakan meriah dari para penonton. Mason sempat tersenyum ke arah tribun, tapi ekspresinya berubah ketika dia melihat sesuatu yang agak aneh. Di sekitar tempat duduk penonton, terlihat ada seonggok bayangan berdiri di belakang kerumunan. Mason mencoba mengabaikannya dan tetap fokus bermain. Di detik-detik terakhir, Dean kembali mengoper bola ke arahnya, dan langsung disambut Mason dengan melepaskan tembakan kering. Namun tepat sebelum bola masuk, saat penonton merayakan skor tersebut, Mason justru berlari ke ruang ganti. Dengan tangan gemetar, dia membuka lokernya. Lalu dia mengambil sebuah benda dari dalam. Dia tidak sengaja menjatuhkannya, lalu menghancurkannya dengan pemberat saat bayangan itu semakin mendekat. Kemudian saat dia mengintip ke arah pintu yang masuk, ternyata hanya rekan-rekan timnya yang datang untuk merayakan kemenangan. Dan di sana Mason pun agak sedikit lega. Tak lama kemudian adegan berpindah ke kamar mandi. Dari luar Dean memanggil dan bercanda. Dia bertanya apakah Mason akan berdiam di sana selamanya. Namun Mason mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Asap hitam pekat tiba-tiba keluar dari saluran air. Lalu sesosok makhluk hangus pun muncul, mencengkram lehernya lalu membakarnya dari dalam. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan dengan panik saat Mason terbakar hidup-hidup di depan mereka. Cerita kemudian beralih ke kehidupan sehari-hari yang tampak normal. Seorang pria bernama Chris terlihat duduk di kamarnya sambil menggambar seekor burung di atas pohon. Dia tampak melamun sampai orang yang bernama Ralph datang membawa sarapan. Ralph dengan antusias mengatakan bahwa dia senang membantu Chris menyiapkan barang-barangnya, karena hari itu mereka akan berangkat ke sekolah barunya. Saat memasuki lorong sekolah, Chris merasa menjadi pusat perhatian. Masalah pun mulai muncul ketika Chris mendapatkan loker yang dulu milik almarhum Mason. Beberapa siswa menghadangnya dan melarang dia menggunakan loker tersebut, karena loker itu dianggap milik teman mereka. Chris mencoba menengahi dengan menanyakan soal Ralph, tapi justru dia memicu ejekan dari kelompok tersebut. Situasi semakin memanas sampai wanita bernama Ellie turun tangan menghentikan perundungan tersebut. Chris yang kesal akhirnya menendang Dean. Pak guru bernama Craven datang dan langsung mengambil tindakan. Saat Dean mengadu, Ellie mencoba membela Chris. Tapi Pak Craven tetap menjatuhkan hukuman kepada mereka semua. Ellie berusaha meminta maaf, namun Chris menolaknya. Dia menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dari Ellie. Ketika kembali ke lokernya, Chris menemukan sebuah benda aneh berbentuk seperti wadah kecil. Saat dibuka, bagian dalam benda itu menyerupai tengkorak. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah peluit.
Ketika Chris mengambilnya, dia mendengar suara aneh seolah berasal dari dalam benda tersebut. Ketika Chris berniat ingin meniup peluit tersebut, tiba-tiba bel sekolah pun berbunyi, dan Chris mengurungkan niatnya. Di kelas Pak Craven, Chris datang terlambat, dan peluit itu kembali terjatuh dari dalam tasnya. Craven langsung mengambilnya dan menyebutnya sebagai benda yang tidak biasa. Seluruh siswa memperhatikan saat dia memeriksanya. Salah satu siswa melihat ukiran di permukaannya yang bertuliskan Pisgah. Dari sini Pak Craven kemudian memutuskan untuk menyimpan benda tersebut, dengan alasan bahwa benda itu sekarang sudah resmi menjadi milik sekolah. Padahal kita tahu Pak Craven juga mengincar benda itu, karena dianggap sebagai benda langka dan kemungkinan jika dijual harganya bisa mahal. Di luar kelas, Chris berbincang dengan Ralph. Namun Ralph tiba-tiba teringat bahwa bukunya tertinggal dan langsung kembali ke kelas. I really don't want to talk about it. Sementara itu di dalam ruangan, Pak Craven mulai mencari informasi tentang peluit tersebut di internet. Dan dia terkejut saat menemukan barang serupa yang dihargai sangat mahal. Sebelum berpikir untuk menjualnya, Pak Craven ingin memastikan apakah peluit itu benar-benar berfungsi. Dan saat dia meniup peluit itu, kaca di dekatnya langsung retak kemudian pecah. Setelah itu Pak Craven keluar menuju ke kamar mandi. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Ralph, yang diam-diam masuk ke ruangan tersebut. Setelah melihat layar laptop yang menampilkan harga peluit tersebut, dia pun langsung mengambilnya dengan cepat. Di luar sekolah, Chris bertemu dengan Noah, yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemuka agama. Dia mengajak Chris datang ke gerejanya suatu hari nanti. Namun sikapnya berubah aneh ketika dia mengeluarkan suatu benda. Dan tiba-tiba dia mencoba menawarkan narkoboy. Ralph mencoba melindungi Chris, tapi Noah dengan mudah mengintimidasinya, sebelum akhirnya dia pergi sambil memberikan ancaman. Setelah itu Ralph menjelaskan bahwa meski banyak orang tua mempercayai Noah, sebenarnya dia justru menyebarkan narkoboy kepada anak-anak, dan sudah ada korban jiwa akibat kelakuannya. Pada malam harinya mereka berkumpul di sebuah rumah untuk mengerjakan tugas esai bersama. Ralph menunjukkan peluit yang telah dia ambil. Chris lalu mengusulkan sebuah permainan, di mana dia ingin mencoba memanggil arwah orang yang sudah meninggal, dan ide itu langsung disambut dengan sangat antusias. Di sana Chris sempat ingin pulang, tapi Ellie membujuknya agar tetap tinggal. Saat Chris tetap hendak pergi dari sana, Grace justru meniup peluit tersebut. Suara peluit itu sangat keras dan menusuk telinga. Tiba-tiba Dean terdiam karena dia merasa mendengar sesuatu yang lain, seperti suara langkah kaki yang semakin mendekat. Wait. I think I... Sementara itu di sekolah, Pak Craven menyadari kalau peluit itu sudah menghilang, dan dia pun mulai mencarinya. Charlie? Di lorong itu dia memanggil Charlie, yang merupakan petugas kebersihan di sekolah. Saat itu dia melihat sosok yang berdiri diam dengan cara yang agak tidak wajar. Ketika sosok tersebut mulai bergerak mendekat, tiba-tiba Charlie muncul, yang membuat Craven berpikir bahwa dia hanya kelelahan dan berhalusinasi. Namun ketika dia kembali ke kelas, sosok misterius itu kembali muncul. Lalu tiba-tiba kembali ke rumah Grace. Di sana suasananya masih agak santai. Dean bercanda sementara Chris tetap memutuskan ingin pulang. Ellie mengejarnya dan mengajaknya datang ke festival keesokan hari. Dia mengatakan bahwa mungkin ini akan menjadi salah satu momen terakhir mereka berkumpul sebelum kehidupan mereka berubah. Ralph kemudian memberikan perlengkapan medis milik Ellie sebelum mereka berpisah. Malam itu di kamarnya, Chris melihat seseorang berdiri di atas pohon di luar rumahnya. Saat Ralph muncul di sampingnya dan mereka melihat kembali ke arah yang sama, sosok itu ternyata sudah menghilang. Di tempat lain, Grace masih duduk di tepi kolam sambil mengerjakan tugasnya. Dia mendengar suara di belakang dan mengira itu adalah Jimmy. Saat menoleh, Grace melihat Jimmy sedang mematikan lampu. Tak lama kemudian seseorang berlari melewatinya.
Pada saat itu Grace mengira Dean hanya sedang ingin ngeprank. Lalu kemudian, This isn't funny. Timmy. keesokan paginya seluruh siswa berkumpul untuk mengikuti upacara mengenang kematian Pak Craven. Kabar itu sangat mengejutkan Chris dan Ralph. Selama acara berlangsung, Ellie memperhatikan seorang siswi di depan mereka yang bertingkah sangat aneh. Ralph kemudian mengusulkan agar peluit tersebut dikembalikan kepada keluarga Mason. Karena benda itu ditemukan di dalam lokernya Mason, mereka mengira itu adalah barang pribadi milik Mason. Kemudian Chris dan Ellie pun pergi ke rumah Mason. Sesampainya di sana, mereka mendapati pintu rumah tersebut terbuka. Mereka memanggil-manggil tapi sepertinya tidak ada orang, dan akhirnya mereka masuk ke dalam. Chris merasa ada sesuatu yang janggal di salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut. Ibu Mason yang bernama Eve akhirnya muncul dan mengajak mereka ke sebuah ruangan yang dipenuhi barang-barang antik. Every culture. It's all got to go. Ketika Chris mencoba mengembalikan peluit itu, Eve mengatakan bahwa benda tersebut sebenarnya tidak pernah benar-benar dimiliki oleh siapapun. Menurutnya peluit itu memilih pemiliknya sendiri. Dulu peluit itu menemukan cucunya, lalu dirinya, dan sekarang peluit itu menemukan Chris. Chris menyebut bahwa peluit itu tampaknya membawa kematian bagi Pak Craven. Namun Eve meluruskan, peluit itu bukan memanggil kematian secara umum, melainkan memanggil kematian yang sudah ditakdirkan kepada dirimu. Dia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki waktu kematian yang sudah ditentukan oleh Tuhan, alias takdir. Tetapi jika seseorang mendengar suara peluit itu berbunyi, maka kematian mereka atau takdir mereka akan datang lebih cepat. Saat takdir kematian itu tiba, tubuh korban akan berubah menjadi usia yang seharusnya dia capai ketika meninggal secara alami. Setelah menjelaskan semuanya, Eve mengembalikan peluit tersebut kepada Chris. What if I don't want to die? Then you shouldn't have been born. Di luar rumah, Ellie menduga Eve mungkin mengalami gangguan kesehatan atau berada di bawah pengaruh obat-obatan. Sementara itu di festival, Ralph datang dengan penampilan yang cukup mencolok. Dia akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Grace. Namun Grace menolaknya dengan halus. Seperti alasan para betina umumnya, dia mengatakan Ralph terlalu baik dan ada orang lain yang lebih cocok untuknya. Lalu dia mencium pipi Ralph sebelum pergi. You ready to get scared? Yes. You want joy? Let you watch. Sementara itu, Chris masih merasa ada hubungan antara kematian Mason dan Pak Craven. Dia dan Ellie kemudian menyelinap ke rumah sakit untuk mencari catatan medis. Di sana mereka berhasil menemukan berkas yang dibutuhkan. Saat membaca data tersebut, Chris menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana saat meninggal kondisi tubuh Mason menunjukkan tanda-tanda seperti pria berusia sekitar 40 tahun. Dari sana dia langsung teringat penjelasan Eve sebelumnya, di mana seseorang akan berubah menjadi usia yang seharusnya dia miliki saat kematian alaminya terjadi. Menyadari bahwa bahaya sedang mengancam, mereka segera pergi untuk memperingatkan yang lain. Di jalan mereka bertemu Noah. Tanpa ragu Ellie langsung menyerangnya. Chris juga ikut melampiaskan kemarahannya, mengingat korban-korban yang telah meninggal akibat kelakuan Noah. Setelah itu mereka bergegas mencari Ralph agar bisa memperingatkan yang lain. Sementara itu di area festival, Grace sedang mencoba wahana labirin bertema horor. Orang-orang berkostum terus mengejutkan Grace dari berbagai arah. Awalnya dia mengira semua itu hanya bagian dari wahana. Namun kemudian dia melihat sesuatu yang agak berbeda, di mana ada seorang wanita berdiri diam, menatapnya tanpa bergerak sedikit pun. Grace mencoba keluar tetapi wanita itu terus muncul di hadapannya kemanapun dia berlari. Di sisi lain, Dean juga berada di dalam labirin bersama seorang temannya. Chris, Ellie, dan Ralph kemudian masuk untuk mencari yang lain. Di sisi lain, Grace yang semakin panik terus berlari sambil memanggil Dean. Namun Dean mengira semuanya hanya bagian dari permainan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang mengincar mereka. Setelah tersadar, Grace kembali berlari hingga menemui jalan buntu.
Dia melihat celah sempit dan mencoba merangkak masuk. Lalu tiba-tiba wanita itu menangkap pergelangan kakinya. Dalam hitungan detik, tubuh Grace menua dengan sangat cepat, berubah menjadi sosok nenek-nenek. Tidak lama kemudian, Dean datang tepat saat semuanya sudah berakhir. Dan dia menemukan tubuh Grace yang sudah tidak bernyawa tergantung di sana. Di sisi lain, di lapangan basket sekolah, Chris dan Ellie menjelaskan kepada Ralph dan Dean tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Grace. Namun di sini Dean tidak percaya. Dia justru menyalahkan Chris dan menuduh semua masalah ini dimulai sejak Chris datang ke sana. Tapi Chris menjelaskan bahwa mereka semua telah mendengar suara peluit tersebut. Itu berarti mereka tanpa sadar telah memanggil kematian mereka sendiri. Ralph kemudian menyalahkan Dean karena ide permainan yang memicu semuanya. Dia pun kehilangan kendali dan akhirnya marah, sambil berkata bahwa Grace tidak pernah benar-benar memberinya kesempatan. Lalu dia pun pergi begitu saja. Di sisi lain, Chris dan Ellie menghabiskan waktu bersama. Chris menceritakan tentang kematian ayahnya dalam kecelakaan mobil, di mana sebuah truk tiba-tiba muncul dan merenggut nyawanya. Sejak saat itu, Chris selalu merasa bersalah. Dia sering mendengarkan musik kesukaan ayahnya untuk merasa lebih dekat. Sementara itu, Ralph mulai mengalami penglihatan tentang kematiannya sendiri. Keesokan harinya, mereka bertiga mengunjungi Ivy, yang kini dalam kondisi sangat lemah dan hampir meninggal. Ivy menjelaskan bahwa kematian tidak bisa dibatalkan, tetapi jalannya bisa dialihkan. Caranya adalah memindahkan takdir kematian kepada orang lain, seperti sebuah pengorbanan. Namun dia menegaskan satu hal, di mana kematian itu sendiri tidak pernah bisa dikalahkan. Dan kalau kalian ingat, teori ini pernah kita dengar di film Final Destination, di mana para karakternya berusaha memindahkan kematiannya kepada orang lain. Tapi ya ujung-ujungnya takdir akan tetap datang juga. Saat Chris melihat bayangan kematiannya di cermin, Ivy pun mengembuskan nafas terakhirnya. Berbeda dengan yang lain, Ralph justru tertarik pada ide memindahkan takdir kematian. Dia pun pergi dengan sebuah rencana di pikirannya. Sementara itu di rumahnya, Dean menonton berita tentang penemuan mayat malam sebelumnya. Dan dia merasa mual ketika menyadari bahwa korban itu adalah Grace. Lalu tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri, dan dia melihat ada sesuatu yang mencoba masuk. Dikarenakan takdir Dean adalah meninggal dalam kecelakaan, kejadian itu pun terwujud sesuai jalurnya. Dia pun tewas dengan cara yang seolah sudah ditentukan sejak awal. Sementara itu, Chris dan Ellie menggeledah kamar Ralph dan menemukan foto-foto yang menunjukkan gambaran bagaimana dia seharusnya meninggal. Saat itu, Chris dan Ellie sadar bahwa Ralph sedang mencoba melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ralph ternyata telah menemukan Noah. Dengan pistol di tangan, dia berniat memindahkan takdir kematiannya kepada pria itu. Dia pun memojokkan Noah dan menodongkan senjata ke kepalanya. Tentu saja Noah mencoba melawan. Dia bahkan sempat merebut pistol tersebut dan menarik pelatuknya. Namun anehnya senjata itu tidak menembak. Ralph yakin dia tahu dirinya tidak akan mati dengan cara itu. Kemudian dia pun memukul Noah hingga pingsan lalu mengikatnya. Saat hendak menyelesaikan rencananya dengan menggunakan darah Noah sebagai bagian dari ritual pengalihan takdir, tiba-tiba Chris dan Ellie datang tepat waktu untuk menghentikannya. Namun ada hal lain yang belum mereka sadari, di mana Ralph ternyata telah memaksa Noah mengonsumsi obat-obatannya sendiri. Kini Noah berada dalam kondisi halusinasi yang berat. Dia melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kemudian Ralph mengatakan bahwa pada akhirnya semua orang pasti akan mati. Saat itulah Chris menyadari satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Namun semuanya terlambat. Chris dan Ellie berusaha menolongnya, tapi semuanya sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan Ralph hancur di depan mata mereka.
Dalam keputusasaan, Chris menyusun rencana yang sangat beresiko. Dengan menggunakan insulin milik Ellie, mereka berencana akan menghentikan detak jantung Chris untuk sementara. Hal itu akan membuatnya secara teknis meninggal dunia. Lalu mereka akan mencoba menghidupkannya kembali dengan adrenalin dan peralatan medis. Mereka berharap jika dia sudah mati lebih dulu, maka kematian yang mengejarnya akan melewatinya. Chris mulai melihat sosok kematian muncul di hadapannya. Namun dia tetap fokus. Dia mengisi bak dengan air. Lalu Ellie menyuntikkan insulin. Beat, so you're... Tak lama kemudian tubuh Chris melemah. Sosok kematian itu kini terlihat lebih jelas. Ellie segera menariknya keluar dan berulang kali mencoba menghidupkannya kembali menggunakan alat medis. Di sisi lain gedung, Noah yang sudah sadar mulai mencari mereka. Dia mencoba mendobrak pintu yang terkunci. Sementara itu, bayangan kematian Ellie mulai muncul di dekatnya. Namun Ellie tidak menyerah. Dia terus berusaha menyelamatkan Chris. Di sisi lain, Noah akhirnya berhasil masuk dan mulai menembaki peralatan di ruangan tersebut. Di dalam alam bawah sadarnya, Chris mendengar suara Ellie yang memanggil. Dia seperti melihat cahaya ilahi lalu bergerak menuju ke arah cahaya tersebut. Dan tiba-tiba matanya terbuka. Dia berhasil hidup kembali. Namun saat bangkit, dia melihat Ellie tergeletak dengan luka tembak. Bayangan kematiannya berdiri di dekatnya. Noah yang panik kembali mengarahkan senjatanya untuk menghabisi mereka. Namun ketika tangannya menyentuh darah Ellie, tiba-tiba sesuatu berubah, di mana takdir kematian Ellie berpindah kepadanya. Sosok kematian kini muncul di hadapan Noah. Karena panik, dia pun terus menembak. Namun peluru itu justru berbalik dan mengakhiri hidupnya sendiri. Tiga bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Namun Chris masih sesekali melihat bayangan kematiannya. Tapi kini dia belajar pasrah menerima takdirnya dan tetap melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi ternyata semuanya belum benar-benar berakhir. Suatu hari, seorang murid baru mendapatkan sebuah loker di sekolah. Di dalamnya dia menemukan sebuah peluit. Peluit yang sama seperti yang ditemukan oleh Chris. Saat acara pertemuan sekolah berlangsung, gadis itu mengeluarkan peluit tersebut dan meniupnya di depan seluruh murid. Dan film pun selesai. Murid yang sangat meresahkan. Intinya film ini ngajarin satu hal yang simpel, di mana kematian itu nggak bisa dihentikan. Kita cuma bisa lari, menunda, atau bahkan mindahin ke orang lain. Tapi ujung-ujungnya takdir akan tetap datang juga. Peluit di film ini cuma jadi pemicu. Begitu seseorang mendengarnya, mereka seolah dipanggil oleh kematian mereka sendiri yang datang lebih cepat dari seharusnya. Dan makin mereka berusaha melawan, makin brutal pula cara takdir itu mengejar mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.